jemaat-Mu Tuhan. Gemi Korintus. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita bersyukur karena Tuhan kita adalah Tuhan yang setia, yang selalu menyapa kita, yang selalu memanggil kita untuk tinggal di dalamnya. Mari kita datang ke hadirat Tuhan, ke rumah Tuhan yang kudus di Minggu Prapaskah keempat ini, dengan sebuah pengakuan akan kebesaran kasih-Nya. Melalui nyanyian Terpujilah Allah, jemaat saya mengundang bangkit berdiri. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia cemar, sehingga diberilah putranya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Dan darah anak-Nya lah yang menebus mereka yang yakinkan janji kudus. Dosanya betapa pun juga keji, dihapus olehnya, dibasuh bersih. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Tiada terukur besar hikmat-Nya, penuhlah hatiku sebab anak-Nya, dan amatlah hati kita senang melihat Sang Kristus di surga celah. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita tabiskan ibadah kita pada pagi ini. Kebaktian ini didasarkan dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus.
kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita semua. Amin. Jemaat, dengarkanlah nas pembimbing kita yang terambil dari Yohanes 11 ayat 25 yang berkata, Yesus berkata kepadanya, Akulah membangkitkan orang yang mati serta memberi hidup lagi kepada mereka. Siapa yang percaya kepadaku, walaupun ia sudah mati, seperti hidup orang-orang lain, ia akan hidup kembali. Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, mari kita bersama dengan orang percaya di seluruh muka bumi ini menyampaikan pengakuan iman rasuli. Dan masing-masing kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari lebih dalam kita lagi datang di hadapan hadirat Tuhan. Kita datang menyembah Dia, kita datang memuji Dia, karena kita tahu semua bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang sudah berkorban bagi kita semua. Mari dengan ucapan syukur kita dan dengan doa kita di hadapan Allah, kita katakan bersama, sungguh besar setia. Terima kasih Tuhan Yesus. Allah yang baik, sungguh besar setiamu, sungguh besar setiamu. Kau nyata di sepanjang hidup kami Tuhan, nyata di sepanjang hidupku. Jaramu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada
melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, di dalam roh dan kebenaran selamanya, selamanya. Oh, terima kasih Yesus. Terpujilah Engkau Bapa yang baik, Engkau Allah yang mengasihi kami. Luar biasa pengorbanan-Mu di tengah-tengah hidup kami. Kami meyakini bahwa Engkau sungguh peduli atas hidup kami. Terima kasih untuk penderitaan yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Siapakah kami ini Tuhan? Kami tidak dapat membalas kebaikan Tuhan di tengah-tengah hidup kami ini. Ini syukur kami Tuhan. Ini doa kami Bapa. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu di kayu salib yang telah menyelamatkan Bapak Ibu dan Saudara, Bapak Ibu dan saya sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami meninggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, di dalam roh dan kebenaran selamanya, di dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran selamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Ini syukur kami Tuhan. Ini sembah kami di hadapan-Mu. Haleluya. Haleluya. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk hari Paskah yang kami boleh nikmati sebentar. Kami bersuka cita karena inilah kemenangan orang Kristen, orang pilihan Allah. Kami boleh merayakan hari Paskah dengan bersuka cita, menikmati kemenangan demi kemenangan yang kami boleh alami karena Engkau tetap bersama kami. Berkati firman Tuhan yang sebentar akan disampaikan melalui kuasa Roh Kudus-Mu. Jemaat di rumah mendengar dimanapun berada, Engkau berkati mereka juga. Sehingga pada saat firman disampaikan sampai selesai, semua boleh menjadi berkat bagi banyak orang dan juga kami sendiri pun diberkati karena kuasa-Mu nyata dan amin. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, bahwa hari ini sungguh indah, bahwa inilah hari kemenangan orang Kristen. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Shalom. Selamat hari Paskah, jemaat kekasih yang ada di rumah maupun di mana berada. Happy Passover. Kita bersuka cita hari ini bahwa kemenangan orang Kristen adalah kemenangan di mana adalah hari Paskah di mana Yesus bangkit dari kubur. Kita boleh melihat satu bagian tema yang indah pada pagi hari ini, siang hari ini adalah kebangkitan Kristus adalah kehidupan bagi dunia.
yang diambil dari Markus pasal 16 ayat 1 sampai 8. Kebangkitan Kristus adalah kehidupan bagi dunia. Perikop firman Tuhan dalam Markus adalah kebangkitan Yesus. Ayat 1 berkata, setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia, seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Ayat 8, sama-sama. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Demikianlah jemaat kekasih firman Tuhan yang baru dibacakan. Berbahagia mendengarkan dan menjadi pelaku firman. He is risen. Itulah satu tema yang luar biasa. Dia telah bangkit. Inilah kemenangan orang Kristen yang kita boleh melihat sampai hari ini. Paskah adalah arti kata pesak. Pesak artinya melalui. Kalau kita lihat dalam perjanjian lama bagaimana anak-anak sulung terbunuh karena mereka bisa selamat oleh karena ada tanda di ambang pintu mereka darah. Itu menandakan bahwa Yesus sudah mengalahkan maut. Paskah identik dengan Yesus Kristus, anak domba Paskah. Dialah Yesus yang disalibkan, mati dan dikuburkan, dan pada hari yang ketiga ia bangkit dari antara mati. Itu dikatakan He is risen, dia bangkit. Christo anesti, kubur kosong. Kebangkitan Kristus menyatakan kemenangannya atas maut. Kristus Victor. Itu sebabnya kita bersyukur sebagai orang percaya. Bapak Ibu jemaat yang di rumah, kita bersuka cita. Kitalah Bapak Ibu saudara sekalian, kita sebagai orang pemenang. Kebangkitan Kristus memiliki makna dalam kehidupan orang percaya. Maknanya sangat luar biasa, bahwa Yesus Kristus adalah Mesias, anak Allah yang hidup dan menghidupkan. Dialah yang transenden pertama. Dialah yang transenden, dia lain dari yang lain. Dia melampaui segala sesuatu. Kedua, dialah yang kudus. Kesuciannya tiada bandingnya, sekaligus melampaui segala kesucian yang ada di muka bumi ini. Ketiga, dia adalah mutlak, absolutus, mutlak. Hanya Yesus melampaui segala yang relatif. Dan keempat, dialah yang sempurna, perfectus, tanpa cacat. Hanya Yesus mampu mencukupi dirinya sendiri dan mampu menjadi sumber untuk mencukupi orang lain yang membutuhkannya. Jadi kembali saya ingatkan kembali kita semuanya, Paskah menyatakan bahwa kebangkitan Kristus, bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup dan menghidupkan. Dialah yang transenden, dialah yang kudus, dialah yang mutlak, absolutus, dan dialah yang kekal, sempurna, perfectus, sempurna, tanpa cacat. Nah, oleh sebab itu saudara kekasih dan jemaat di rumah, apa bedanya
kekristenan dengan agama lain. Kalau agama lain mereka tidak memiliki keselamatan kekal. Yesus telah mengatakan dalam hidup saudara, kita semua yang sudah tutup darah Yesus, bahwa dia mati, dia bangkit pada hari ketiga. Dia memberikan satu hal yang indah, menyatakan bahwa kuasa maut sudah dikalahkan. Kehidupan setiap orang percaya yang adalah notabene orang Kristen, mereka memiliki satu kehidupan kekal. Mati, tapi mereka bangkit dan memiliki kehidupan yang kekal. Oleh sebab itu saudara kekasih, dunia perlu agama. Tapi agama bagaimana? Agama yang kita tahu adalah gamos dalam bahasa asli katakan. Tidak gamos kacau. Jadi orang beragama supaya hidup tidak kacau. Tapi ternyata sampai hari ini banyak orang beragama hidupnya kacau. Mengapa? Karena mereka tidak pernah ingat apa kata perkataan Yesus. Tinggallah di dalam aku di dalam engkau. Sehingga engkau akan memiliki satu hal yang dunia tidak berikan. Karena apa? Damai sejahtera yang kuberikan tidak sama dengan dunia berikan. Yesus berkata, akulah pokok anggur yang benar, Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Itu sebabnya Yesus berkata dalam Yohanes 15 ayat 1 sampai 2. Barang siapa tidak tinggal dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan dalam api, lalu dibakar. Oleh sebab itu saudara kekasih, Yesus memberikan satu janji yang luar biasa dalam setiap kehidupan anak pilihan umat, anak-anak yang dipilihnya. Dia berkata, akulah Alfa Omega. Berarti saudara kekasih, hidup manusia agar tidak kacau, manusia itu harus menekuti agama apa yang mereka imani. Justru orang yang memiliki agama tapi tidak menekuni agama yang mereka tekuni, maka mereka lebih kacau daripada orang yang tidak beragama. Saudara kekasih, iman orang Kristen sungguh berbeda, sangat mencolok. Iman orang Kristen adalah mereka berpegang pada janji pengharapan. Apa yang Yesus katakan dalam Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu sebabnya saudara kekasih jemaat di rumah, kita sangat bersukacita oleh karena begitu besar kasih Allah Bapa, sehingga ia telah mengandungkan anaknya yang tunggal, yang adalah Mesias, anak Allah yang hidup itu. Barang siapa yang percaya, dia tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Kita bersukacita pada hari-hari kita merayakan Paskah. Sangat luar biasa karena Paskah ini adalah kemenangan orang Kristen. Satu buku yang ditulis oleh John Piper. John Piper menulis dalam bukunya The Passion of Jesus Christ. Dia membuat satu tulisan yang luar biasa. 50 Reasons Why Christ Suffers and Die. Dan John Piper mengatakan, dia adalah seorang teolog Rebaptis dan New Calvinist. Dia berkata dalam buku itu, ada 50 penyebab kenapa Yesus derita dan mati. Nah, saya ambil hanya berapa saja. 1, untuk menanggung murka Allah. The sacrifice of the propitiation. Dia menanggung murka Allah, mengambil semua dia tanggung. Kemudian kedua, ia mengambil alih semua hukuman. The sacrifice of substitution. Hukuman semuanya harusnya saudara dan saya menerimanya, dia ambil alih semuanya. Kemudian menerima ganjaran hukuman yang harus saudara dan saya terima. The sacrifice of retribution. Kemudian dia mendamaikan saudara dengan Bapa. Kita semua orang percaya didamaikan dengan Bapa. The sacrifice of reconciliation. Saudara kekasih, untuk menjadikan salibnya sebagai dasar untuk bermegah. Kedua, terusnya untuk membebaskan kita dari ketakutan, dari kematian. Terakhir, dari berapa 50 alasan tadi adalah yang terakhir, untuk menyelamatkan kita dari penghakiman akhir. Luar biasa. Paskah adalah kemenangan orang Kristen. Mengapa kebangkitan Kristus memulihkan, membawa kehidupan bagi saudara dan semua orang percaya? Mengapa membawa kehidupan? Pertama, tidak ada kebangkitan tanpa kematian. Tidak ada keselamatan tanpa penyaliban. Yang pertama adalah mengapa kebangkitan Kristus memulihkan
membawa kehidupan bagi saudara dan semua orang percaya? Pertama adalah karena Yesus memiliki otoritas atas langit dan bumi. Yesus memiliki otoritas. Yesus memiliki otoritas, suatu authority. Dikatakan dalam Matius 28 ayat 18. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Yesus Kristus adalah Mesias, anak Allah yang hidup dan menghidupkan. Dia adalah the Mesias, the Son of the living God. Dia adalah the Holy One. Dia kudus, dia tak bercacat, tak bercela, telah mengalahkan maut. Kuasa kematian tidak lagi berkuasa pada setiap orang percaya. Kita bersuka cita. Kuasa kematian tidak berkuasa atas kita. Kita sungguh boleh menikmati hidup yang kekal ini. Karena apa? Karena dia berkata, I have defeated the world. Aku telah mengalahkan dunia. Dikatakan dalam Yohanes 16 ayat 33. Maut telah dikalahkan. I have defeated the world. Semua aku katakan kepadamu supaya kamu berada damai sejahtera dalam aku. Dan di dunia kamu menderita penganiayaan, tapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. I have defeated the world. Saudara kekasih, kebangkitannya menyatakan bukti nyata bahwa Yesus telah menang atas maut. Maut telah dikalahkan. Dikatakan dalam Roma 6 ayat 9, karena kita tahu bahwa Kristus sudah bangkit dari antara orang mati. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Kedua, bagaimana kebangkitan Kristus membawa satu kebahagiaan bagi setiap orang percaya. Kedua, karena Kristus memiliki otoritas atas maut. Yesus bangkit mengalahkan kematian dan maut. Kebangkitan Kristus menandakan kemenangan atas dosa, the power of sin. Kita dimenangkan atas dosa yang harusnya kita menjadi tulah kutuk dosa. Tetapi dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Korintus 1 Korintus 15 ayat 55 sampai 58. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kemenangan atas Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara-saudara kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, giatlah dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jeripayamu tidak sia-sia. Setiap orang yang mati di dalam Kristus, walaupun ia mati tapi akan hidup bersama dengan Kristus di sorga mulia. Bahkan juga Paulus berkata dalam Filipi 1 ayat 21, bagiku hidup adalah Kristus. Bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Saudara kekasih, marilah kemenangan demi kemenangan boleh dimiliki oleh orang percaya. Yang ketiga, makna kebangkitan Kristus bagi orang percaya membawa kehidupan ada. Yang ketiga adalah karena Yesus memiliki otoritas atas Firdaus. Itulah iman pengharapan orang percaya. Dia memiliki authority atas surga. Karena kebangkitan Kristus merupakan pusat kebenaran, the center of righteousness. Ini yang perlu dunia tahu, bahwa dunia tidak memberikan kebenaran yang benar, tapi hanya Yesus yang adalah pusat kebenaran, the center of righteousness. Kebangkitan Kristus merupakan satu pusat kebenaran, dinyatakan di dalam Lukas 23 ayat 43, di mana menceritakan ada seorang penjahat yang digantung di sebelah Yesus dan berkata pada Yesus, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Berarti Yesus memiliki otoritas atas Firdaus, surga mulia. Saudara kekasih, dalam Efesus 2 ayat 6 berkata, dan di dalam Kristus Yesus, ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan kita tempat bersama-sama dengan dia di surga mulia. Puji Tuhan. Jadi kebangkitan Kristus adalah satu kemenangan orang percaya. Karena dia memiliki otoritas atas surga mulia,
yaitu Firdaus. Yang keempat, karena Kristus Yesus memiliki otoritas atas hidup, Jesus Christ has authority over life. Kenapa saudara? Karena Yesus Kristus memiliki otoritas atas hidup. Karena hidup ini adalah bagi Kristus, bukan untuk diri kita sendiri. Life is for Christ, not for ourselves. Kita tidak untuk diri kita, tapi untuk Kristus. Maka kemenangan demi kemenangan kita alami adalah karena kita semuanya untuk nama Tuhan dimuliakan. Bahkan dikatakan dalam 2 Korintus 5 ayat 15, Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Yesus Christ has authority over life. Saudara kekasih, ini yang dunia tidak berikan, tapi kita bersyukur hanya Mesiaslah Anak Allah yang hidup memberikan kita hidup untuk kita memuliakan nama Dia. Bahkan juga dikatakan dalam Yohanes 8 ayat 51, sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Barang siapa menuruti firman-Ku. Kemudian dalam Roma 8 ayat 38-39. Dalam Roma 8 ayat 38-39 berkata, Rasul Paulus berkata, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun suatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus. Jemaat yang kasih oleh Tuhan Yesus di rumah, di sini maupun dimanapun berada, mari kita ingat, ada 4 hal yang penting tadi dikatakan, mengapa kebangkitan Kristus membawa kita satu kehidupan, suatu hal bagi saudara dan semua orang percaya. Apa? Mengapa? Karena pertama tadi, karena Yesus memiliki otoritas atas langit dan bumi. Kemudian Yesus memiliki satu hal yang dikatakan, karena Yesus ada memiliki otoritas atas maut. Maut di tangan Dia, maut telah dikalahkan. Dulu kita takut mati, sekarang kita tidak takut mati lagi. Kenapa? Gitu, kita pun dipanggil Tuhan, kita sudah bersama dengan Dia. Karena itu janji Tuhan Yesus. Karena Dia telah mengalahkan kematian dan maut. Ketiga, hal yang paling indah adalah satu, karena Yesus Kristus memiliki otoritas atas surga mulia. Yesus memiliki otoritas atas Firdaus. Dia berkata dalam hidup selama Dia tergantung di kayu salib bersama dengan seorang penjahat, ini hari juga engkau bersama dengan aku. Penjahat berkata, ingatlah aku. Kata Yesus, ini hari juga engkau bersama dengan aku. Sama dengan saudara dan saya. Dikala kematian menjemput kita, kita pun sudah bersama dengan Bapa di surga. Karena the Son of God, He is Messiah. Dialah anak domba Allah yang kudus, yang tak bercacat dan tak bercelah. Itulah yang menjamin hidup kita, saudara dan saya. Yang keempat dan terakhir, karena Yesus Kristus memiliki otoritas atas hidup. Dia memiliki hidup saudara. Dia memiliki kita sebagai umat pilihan, bukan sembarang perkataan, tapi Dia menjamin bahwa kita akan hidup juga memuliakan nama Dia. Maka saudara kekasih, marilah kita diingatkan kembali, Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka hidup tidak lagi untuk dirinya sendiri, tapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Jadi kita hidup untuk Dia, satu-satunya anak Allah yang kudus. Sehingga hari ini, Paskah ini, kemenangan demi kemenangan yang kita boleh peroleh, bukan karena kita bisa, bukan karena harta yang kita miliki, tapi karena kita sudah ditebus dengan darahnya yang kudus. Darah anak domba Allah, the Holy One, yang tak bercacat, tak bercela, memberikan kita satu hal. Dia menjamin hidup saudara dan saya, karena kita adalah anak-anaknya yang menjadikan kita dikatakan, engkaulah sahabatku. Puji Tuhan. Kiranya minggu siang ini kita kembali diingatkan, tidak ada hal lebih indah lagi, bahwa Dia sudah memberikan terbaik. Sekarang pertanyaan, apa yang kau berikan bagi Dia? Karya Yesus sudah nyata, Dia mati bagi semua umat pilihan. Sekarang kita yang masih ada di dunia ini, apa yang kita berikan untuk namanya dimuliakan?
penginjilan harus terus berjalan. Spirit of change harus berapi-api untuk kita berubah. Semakin kita berubah, semakin kita mendapat jiwa-jiwa baru. Sehingga Injil akan berkumandang sampai ke ujung bumi. Sehingga kematiannya, kebangkitannya adalah suatu kuasa kemenangan. Kita boleh terus memberitakan Injil sampai kita dipanggil pulang. Haleluya. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan. Engkau memberikan kami kesempatan menyampaikan firman. Banyak hal yang kami tidak sempurna. Kiranya Engkau sempurnakan bagi jemaat-Mu yang mendengarkan dimanapun berada. Berkati Tuhan, GMI Korintus luar biasa dahsyat. Tuh Bapak Gembala sini, Bapak Dokter Pendeta Dokter Digi, dan istri. Dan juga semua majelis dan semua pengerja. Mereka setia, mereka melayani sampai hari ini dengan semangat. Karena mereka tahu yang mereka layani adalah anak manusia yang hidup, yang menghidupkan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk gereja ini yang tetap memberikan misi sampai ke ujung bumi. Kami bersyukur karena masih ada the man of God yang Kau pakai untuk menjadi saksimu di mana mereka berada. Kiranya damai sejahtera, sukacita Allah menyertai hamba-Mu, Bapak Gembala di sini, dan semua majelis. Kami bersukacita untuk hari ini sampai kami boleh melihat lagi ke depan bahwa kami boleh menjangkau jiwa-jiwa terhilang. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan untuk hari ini. Kita percaya bahwa Tuhan senantiasa menyertai bahkan memberkati kita sampai saat ini. Pada hari ini juga kita akan memberikan persembahan dan mohon persembahan dapat ditransfer ke rekening gereja yang tercantum di layar Bapak Ibu sekalian di dalam tayangan ibadah hari ini. Jangan lupa untuk mencantumkan nama pengirim dan nomor persepuluhan apabila persembahan sudah ditransfer ataupun diserahkan ke bendahara gereja. Gembala dan majelis jemaat mengucapkan terima kasih untuk setiap persembahan dan persepuluhan yang sudah diberikan, baik melalui transfer ataupun diserahkan ke bendahara gereja. Tuhan Yesus memberkati setiap usaha, pekerjaan, dan pelayanan Bapak Ibu sekalian. Jemaat Tuhan, sebelum memberikan persembahan, mari kita tunduk kepala, kita satu di dalam doa, kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami Yesus Kristus, Allah pemelihara kehidupan kami. Kami bersyukur untuk hari ini Tuhan, karya Tuhan yang nyata dan luar biasa dalam hidup kami. Dan kami meyakini bahwa sampai saat ini Tuhan tetap memelihara kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga untuk firman yang sudah kami dengar. Biarlah firman yang sudah kami dengar itu boleh tertanam dalam hati kami. Dan sungguh berakar berbuah-buah dan menghasilkan buah-buah dan karya-karya yang baik. Ya Tuhan Bapa di surga, kami sungguh bersyukur juga untuk hari ini kami boleh memberikan persembahan. Terima kasih Tuhan, berkati persembahan kami ini Bapa, agar persembahan ini juga layak di hadapan Tuhan. Dan biarlah juga persembahan ini boleh dipakai untuk pekerjaan Tuhan, baik gerejamu di tempat ini maupun untuk misi sedunia. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa syukur kami. Terpujilah Engkau dalam nama Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sementara persembahan dijalankan, kita menyanyi Kau ubah ratapku jadi tarian. Kau ubah ratapku jadi tarian, Kau bukakan kain kabungku, Kau beriku sukacita, jiwaku bermasyur, dengan segenap kekuatanku memuji. Kau ubah ratapku jadi tarian. Kau ubah ratapku jadi tarian, Kau bukakan kain kabungku, Kau beriku sukacita, jiwaku bermasyur, dengan segenap kekuatanku memujimu selalu. Ku tak akan berdiam, memujimu selalu.
ubah ratapku. Ratapku jadi tarian, kau bukakan kain kabungku, kau beriku sukacita, jiwaku bermasyur, dengan segenap kekuatanku memujimu selalu. Ku tak akan berdiam, memujimu selalu. Ku bersyukur padamu selama-lamanya, amin. Ku tak akan berdiam, memujimu selalu. Ku bersyukur padamu selama-lamanya, amin. Selama-lamanya, amin. Selama-lamanya, amin. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita naikkan doa syafaat kita. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih ya Allah atas kasih karunia Tuhan yang sungguh begitu besar bagi kami ya Bapa. Oleh karena pencurahan darah-Mu di kayu salib, kematian-Mu dan kebangkitan-Mu yang menghidupkan kami ya Bapa. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Kami orang berdosa yang Engkau sucikan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur juga ya Bapa untuk semua kegiatan-kegiatan kami yang boleh kami lakukan sepanjang minggu yang sudah kami lalui. Kami bersyukur untuk semua pelajaran-pelajaran anak-anak kami yang boleh mereka lalui walaupun secara online ya Tuhan. Terima kasih untuk pelayanan yang boleh kami lakukan di tengah-tengah gereja-Mu ini ya Bapa. Kami bersyukur semua atas kasih setia Tuhan dalam memberikan kekuatan kepada kami, memampukan kami masuk dalam kehidupan ini dan dalam pelayanan ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dan pada pagi hari ini ya Bapa, kami juga menaikkan doa syafaat kami ke hadapan-Mu. Dan kami mohon pertolongan-Mu bagi kami ya Tuhan, yang hingga saat ini masih dalam masa pandemi. Kiranya Tuhan tolong kami, mampukan kami Tuhan. Kuatkan kami, sehingga kami dapat melalui masa-masa pandemi ini ya Bapa. Demikian juga kami semua, jemaat-Mu di tempat ini. Demikian juga keluarga kami dimanapun mereka berada. Hamba-hamba Tuhan dimanapun berada ya Bapa. Kiranya kuasa Tuhan nyata senantiasa di tengah-tengah kehidupan mereka. Demikian juga kami berdoa untuk para medis yang saat ini juga masih berjuang untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada orang-orang yang masih tertular akibat pandemi ini. Demikian juga yang mereka memberikan vaksin yang saat ini sedang berlangsung di negeri kami ini Tuhan. Kami mohon Engkau yang menguatkan mereka, memampukan mereka ya Bapa. Biarlah dalam pelayanan mereka, mereka memperoleh sukacita. Dan pelayanan mereka ini boleh semakin baik lagi. Sehingga negara kami ini boleh terhindar dari pandemi ini ya Tuhan. Berkati vaksin-vaksin yang sudah disebarkan, yang sudah didistribusikan. Kiranya boleh jadi untuk menguatkan kami semua bangsa Indonesia ini ya Bapa. Berkati presiden kami ya Bapa. Berkati gubernur,
Berkati bupati, wali kota yang senantiasa turut ambil bagian di dalam mengelola negara ini. Tuhan tolong mereka. Curahkan hikmat Tuhan di tengah-tengah pelayanan mereka, di tengah-tengah tugas-tugas mereka. Kami mohon Bapa, Engkau senantiasa turut campur tangan dalam kegiatan-kegiatan mereka mengelola negara ini. Kiranya Tuhan jauhkan perpecahan-perpecahan dari negeri kami ini Bapa. Tutup bungkus kami senantiasa, anak-anak Tuhan yang senantiasa boleh menjadi saksi di tengah-tengah negara ini. Di tengah-tengah pelayanan negara ini Bapa. Mampukan sehingga semua anak-anak Tuhan boleh menjadi saksi Kristus untuk memberitakan hal-hal yang terbaik di tengah-tengah pelayanan di negara ini. Terima kasih Tuhan. Dan pada pagi hari ini juga kami mendoakan para misionari yang senantiasa kami dukung di dalam pelayanan mereka, dimanapun mereka berada ya Bapa. Dimanapun pelayanan mereka, kami mohon Tuhan tolong senantiasa berkati mereka dalam pelayanannya, kuatkan mereka, cukupkan segala kebutuhan mereka Tuhan. Biarlah melalui pelayanan para misionari ini, semakin banyak lagi jiwa-jiwa yang dimenangkan untuk Tuhan. Biarlah semua pelayanan mereka boleh jadi hormat untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami ingat akan Pak Pit, Pak Happy Maradia, Pak Jakir, Tuhan Yesus, keluarga mereka, kami berdoa, Tuhan tetap kami dukung mereka Tuhan dalam doa. Kiranya Tuhan berkati mereka satu persatu. Demikian juga kami berdoa untuk Pak Abner dan keluarga, Pak Daniel dengan keluarga, Bapak Abdi. Tuhan, kami serahkan hamba-Mu ini. Tuhan berkati mereka dalam pelayanannya masing-masing dimanapun berada. Terima kasih Bapa. Demikian juga pelayanan-pelayanan yang kami lakukan di tengah-tengah gereja-Mu ini untuk mendukung suku-suku terabaikan. Tuhan, kami mohon Tuhan tetap menolong kami juga, kiranya pelayanan ini senantiasa hamba-hamba Tuhan dari gereja-Mu ini Tuhan senantiasa hati sepikir untuk tetap mendukung pelayanan di tengah-tengah negara ini. Terima kasih Tuhan. Demikian juga kami berdoa untuk semua jemaat Tuhan di tempat ini. Berkati senantiasa Bapa, lindungi dalam pekerjaan mereka masing-masing. Berkati mereka di tengah-tengah pekerjaan mereka, berkati studi mereka. Demikian juga bagi saudara-saudara kami yang oleh karena masa pandemi ini Tuhan, tidak mendapat pekerjaan lagi, Tuhan kami mohon, bukakan jalan bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang baru. Demikian juga anak-anak kami yang sebentar lagi juga memasuki perkuliahan di universitas yang baru. Kami mohon juga Tuhan kiranya menolong mereka juga, menguatkan mereka, memampukan mereka untuk memasuki dunia yang baru, dunia pendidikan mereka. Terima kasih Bapa. Demikian juga hamba-hamba Tuhan, majelis di tempat ini, kiranya Tuhan berkati juga satu persatu, berkati di dalam kegiatan mereka, berkati dalam usaha, kuatkan, mampukan di dalam menjalankan pelayanan di tengah-tengah gereja-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Inilah permohonan dan doa kami ya Bapa yang belum sempurna. Kiranya Tuhan menyempurnakan doa kami ini ya Bapa. Dan inilah permohonan doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Peganglah firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama dan lakukanlah itu dalam kehidupan kita hari lepas hari. Saya mengundang jemaat bangkit berdiri. Mari kita naikkan pujian kita. Kita katakan bersama, ku daki jalan mulia. Ku daki jalan mulia, tetap doaku inilah, ke tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Ku tidak mau menetap di dalam bimbang dan gelap, rinduanku, tujuanku, tempat yang tinggi dan teguh. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Ku ingin hidup yang benar, jauh dari tindak yang cemar. Umat kudus memanggilku ke tempat tinggi dan teguh. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita masuk dalam doa. Bapa, kami bersyukur untuk kematian dan kebangkitan Kristus yang memungkinkan kami diselamatkan dari dosa dan dari pelanggaran-pelanggaran yang ada. Itu semua karena kasih sayang Tuhan kepada kami dan penetapan Tuhan kepada kami sebagai orang-orang percaya. Dan pada saat ini kami juga ingin mengucap syukur, bukan hanya atas kebangkitan Kristus yang kami alami, kuat kuasa yang memenuhi kami dan melindungi kami. Tapi kami bersyukur untuk Ibu Vikaris Pinkan Mangundap yang pada tanggal 1 berulang tahun. Kami doakan supaya Tuhan memberkati hamba-Mu dimanapun dia berada dan melayani, diberkati dan diurapi Tuhan. Kami berdoa supaya masa hidupnya ini untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus dan untuk melayani Tuhan dengan cara yang sama untuk melayani Tuhan. Pada saat ini juga kami mengucap syukur untuk Ibu Melina. Ibu Melina Lisnawati Boru Papahan yang berulang tahun pada tanggal 3 April. Kami juga menyerahkan hamba-Mu ini yang melayani, yang bertubi-tubi melayani dengan berkat dan pertolongan Tuhan. Berkati juga pelayanan misi dan juga pelayanan anak-anak. Supaya kemuliaan Tuhan turun atas hamba-Mu dan keluarganya yang dimuliakan dan diberkati. Terima kasih Bapa. Saudara-saudara, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan menjaga keluar masukmu. Tuhan melindungi dan memberkati engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia-Nya. Tuhan memberkati engkau dan memberikan damai sejahtera dalam Yesus Kristus Tuhan. Amin. Jemaat, ambillah waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Kita mulai. Amin. Selamat Hari Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Amin.